Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya? Oh iya, baik. Bagaimana? Apakah hadir semua hari ini? Ketua kelas bagaimana? Hadir? Oh iya, hadir. Baik. Seperti biasa, sebelum kita memulai proses belajar mengajar kita mengawali dengan doa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke. Sebelum kita masuk pada materi, Bapak himbau anak-anak semua mengutamakan sikap disiplinnya. Baik, sebelum kita lanjut ke materi, biar lebih semangat, mari kita menyanyikan dulu satu lagu wajib dengan judul Garuda Pancasila. Oke, dimulai. Ya, mantap sekali anak-anak kami dapat menguasai lirik lagu Garuda Pancasila. Nah, untuk memperlancar proses pembelajaran kita pada hari ini, Bapak mempersilakan anak-anak kami membaca atau memahami materi kita pada hari ini dengan materi lempar lembing. Saya akan memberikan waktu untuk anak kami selama 10 menit. Oke? Waktu untuk membaca materi telah selesai. Langsung saja kita pada materi kita pada hari ini, yaitu tentang lempar lembing. Ada anak-anak kami yang tahu apa itu lempar lembing? Oke, biar saya jelaskan dulu. Dengarkan dengan baik-baik. Lempar lembing adalah nomor cabang olahraga atletik yang menggunakan tongkat berujung runcing untuk dilempar sejauh-jauhnya. Nah, lempar lembing ini termasuk salah satu olahraga cabang atletik lempar. Istilah lempar lembing ini berasal dari dua kata, yaitu satu, lempar dan lembing. Kata lempar ini berarti membuang sejauh mungkin, sedangkan lembing adalah nama tongkat berujung runcing. Olahraga lempar lembing ini bertujuan memperoleh jarak lempar sejauh mungkin dan mendarat dengan sempurna. Agar mendapat lemparan yang sempurna, para atlet harus memiliki kekuatan otot, tangan, kaki, pinggul, serta memperhatikan kecepatan, teknik, dan kekuatan. Nah, di sini anak kami ada 3 teknik dasar dalam melempar lembing, yaitu yang pertama teknik memegang lembing, dan yang kedua teknik membawa lembing, dan ketiga teknik melempar lembing. Baik, teknik memegang lembing ini ada 3 gaya pegangan lempar lembing yang berbeda-beda, yakni 1 gaya Amerika, 2 gaya Finlandia atau hampir mirip dengan gaya Amerika, yang terakhir gaya jempit disebut sebagai gaya tang. Baik, gaya Amerika ini merupakan teknik pegangan yang paling umum dan bisa dilakukan. Caranya yakni memegang lembing dengan bagian tali di antara ibu jari dan jari telunjuk, telapak tangan dan sisi jari lainnya memegang seperti biasa. Nah, gaya Finlandia yang hampir sama dengan gaya Amerika, yaitu jari telunjuk diulur agak ke belakang untuk mengontrol, sementara untuk mencengkeram bagian tali dilakukan dengan ibu jari dan jari tengah. Nah, gaya yang terakhir yaitu gaya jempit disebut sebagai gaya tang. Nah, karena lembing akan dijepit di antara jari telunjuk dan jari tengah,
Sementara itu, ibu jari, jari manis, dan jari kelingking memegang lembing. Yang kedua, teknik membawa lembing. Dimulai dengan memegang lembing di atas bahu. Nah, posisi siku harus mengarah ke depan, kemudian arahkan ujung lembing ke arah lemparan dengan kemiringan 40 derajat. Saat melakukan langkah pertama, posisikan pinggul kita tegak, harus dengan area target. Umumnya, pemula akan mengambil 10 kali langkah dari sebelum melempar, sementara atlet mampu melakukan 13 hingga 18 kali langkah selama berlari. Pastikan untuk mempertahankan posisi lembing seperti gerakan awal. Jika lebih mencapai langkah terakhir, putaran kaki yang berawalan dengan tangan pemegang lembing dan arahkan pinggul ke target. Lakukan gerakan kaki menyilang sambil menarik lembing ke belakang. Posisikan badan cenderung ke belakang sambil meluruskan lengan dan bahu bersiap melempar. Nah, teknik yang terakhir yaitu teknik melempar lembing. Nah, anak-anak kami, teknik melempar lembing ini adalah teknik setelah pemegangan atau pemegang lembing tadi. Nah, setelah meluruskan kedua lengan dan tubuh condong ke belakang, tetap mempertahankan pandangan ke arah target. Kemudian, gunakan kaki yang berada di depan sebagai tumpuan, lalu dorong dengan kaki lainnya. Pindahkan berat badan ke depan sambil bersiap untuk melempar lembing. Nah, pada saat bersamaan, lengan yang memegang lembing ke atas dan ke depan didorong. Lalu lepaskan lembing saat tangan berada di depan kaki tumpuan atau di puncak lemparan sekuat-kuatnya dan juga keseimbangan tubuh setelah melempar lembing. Nah, anak-anak kami, ada beberapa peraturan-peraturan yang diterapkan dalam lempar lembing ini, yaitu satu, tidak boleh menggunakan tapping untuk merekat dua atau lebih jari yang membantu atlet melempar lembing, termasuk sarung tangan. Nah, seterusnya, kedua, tiap atlet hanya memiliki waktu 1 menit untuk melakukan lemparan. Nah, jika sampai 15 detik terakhir atlet melempar, wasit akan mengibarkan bendera kuning sebagai peringatan. Jika melebihi batas waktu, poin atlet tidak akan dihitung. Nah, seterusnya, peraturan yang ketiga yaitu selama melakukan ancang-ancang, atlet tetap berada dalam area landasan, dilarang menyentuh sela-sela atau tanah di luar landasan. Keempat, yaitu atlet harus melempar lembing ke bagian atas dengan lempar dan tidak boleh melewati garis batas lengkungan. Nah, aturan selanjutnya yaitu kelima, lemparan pelanggaran terjadi jika pelemparan berputar sepenuhnya, sehingga bagian punggung mengarah ke area pendaratan lembing. Nah, peraturan seterusnya itu atlet tidak boleh memutar badan pada saat atau saat apapun sampai lemparan dan pendaratan selesai. Yang ketujuh, lembing harus mendarat dalam area pendaratan dan hanya perlu membuat tanda pada permukaan tanah atau tidak perlu seperti menempelkan atau melubangi rumput. Aturan selanjutnya itu yang kedelapan, atlet umumnya melakukan 3 kali percobaan
melempar lembing dalam sebuah kompetisi. Pada beberapa kasus, atlet bisa melakukan hingga 6 kali percobaan. Peraturan yang selanjutnya, wasit akan menentukan pemenang berdasarkan kriteria atau lemparan yang sah dan memperoleh jarak terjauh. Dan peraturan yang terakhir, jika poinnya seri, maka atlet akan melakukan percobaan sekali lagi. Ataupun pertandingan ulang, atlet yang mendapatkan lemparan terbaik pada percobaan ini keluar sebagai pemenang. Baik anak-anak kami, setelah materi ini kita akan lanjut pada materi berikutnya, yaitu dengan materi kosakata. Anak-anak kami ada yang tahu apa itu artinya kosakata? Oke, tidak ada. Baik, biar Bapak jelaskan. Menurut Kamus Bahasa Indonesia, kosakata ini adalah perbendaharaan kata. Oleh karena itu, semakin banyak kosakata yang kita kuasai, maka semakin banyak pula perbendaharaan kata yang kita miliki. Setiap yang kita ucapkan, setiap yang kita tulis, dan setiap yang kita dengar adalah kalimat yang tersusun atas beragam kosakata. Kosakata ini adalah bagian penting dari suatu bahasa yang dimiliki oleh seseorang atau entitas lainnya. Kosakata adalah apa yang selalu digunakan sehari-hari, dan mempelajari kosakata adalah modal untuk bagi seseorang untuk bisa menyusun dan membuat kalimat baru, dan juga membantu menguasai bidang-bidang lainnya. Dengan menguasai banyak kosakata akan membantu kita mengembangkan kemampuan komunitas kita secara verbal. Nah, anak-anak kami, kosakata ini juga memiliki ciri-ciri. Nah, kosakata terbagi dua. Yang pertama, kosakata baku, dan yang kedua kosakata tidak baku. Nah, diperhatikan dengan baik-baik. Ciri-ciri kosakata baku ini itu satu, tidak mempengaruhi bahasa daerah tertentu ataupun bahasa asing. Yang kedua, tidak termasuk bahasa percakapan. Yang ketiga, bersifat formal dan resmi ataupun bukan karangan. Yang keempat, penggunaan imbuhan pada kata memiliki sifat eksplisit. Dan yang seterusnya, penggunaan kata berdasarkan konteks kalimat. Seterusnya, bukan termasuk kata rancu. Dan yang terakhir, tidak mengandung hiperkorek atau pleonase. Nah, seterusnya, ciri-ciri kosakata tidak baku ini yaitu satu, bersifat santai dan tidak formal. Yang kedua, cenderung dipakai dalam bahasa percakapan, berbeda dengan kosakata baku tadi. Yang ketiga, dipengaruhi bahasa daerah dan bahasa asing. Yang keempat, dipengaruhi perkembangan zaman. Dan kelima, itu bentuknya dinamis. Dan keenam, punya arti serupa walaupun berbeda dari kata bakunya. Baik anak-anak, sampai di sini apakah ada pertanyaan anak-anak kami? Jika ada, dipersilakan. Oh iya ada, ya persilakan, dipersilakan. Oh oke. Apa saja ciri-ciri kosakata baku? Baik, biar saya ulangi. Ciri-ciri kosakata baku ini ada berbagai macam. Yang pertama, tidak mempengaruhi bahasa daerah tertentu atau bahasa asing.
Yang kedua, tidak termasuk bahasa percakapan. Yang ketiga, bersifat formal dan resmi. Yang keempat, penggunaannya imbuhan pada kata memiliki sifat eksplisit. Yang kelima, penggunaan kata berdasarkan konteks kalimat. Yang keenam atau yang ketujuh, bukan termasuk kata rancu. Dan yang terakhir, tidak mengandung hiperkorek dan plenonase. Nah, itu adalah ciri-ciri kosakata baku. Baik anak-anak kami, saya rasa materi kita pada hari ini sudah selesai, dan harapan saya semua materi yang kita pelajari pada hari ini, terutama tadi pada pertama yaitu teknik melempar lembing itu, dan yang kedua kosakata. Nah, karena waktu telah membatasi dan saya undur diri di kelas ini, semoga kita sehat selalu. Dan sebelum kita berpisah-pisah dalam kelas ini, mari kita berdoa dulu. Berdoa dimulai, berdoa selesai. Oke anak-anak kami, sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Semoga anak-anak kami sehat selalu. Selamat pagi.